Pada pengukuran hambatan dalam handphone pakai multimeter analog, kabel merah dijadikan test point, sedangkan pakai multimeter digital, kabel hitam yang dipakai untuk test point. Kenapa kok bisa terbalik? Tonton videonya sampai habis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas multimeter digital ya. Kalau kemarin multimeter analog, sekarang multimeter digital. Sebelum kita memakai multimeter digital, baiknya kita mengetahui bagian-bagian apa aja yang ada di multimeter digital ini ya. Untuk yang atas ini adalah layar LCD-nya. Untuk menampilkan hasil pengukurannya nanti, di sini ada tombol hold, di sini ada tombol untuk menyalakan LED di LCD-nya. Selanjutnya di sini ada switch untuk penempatan batasan mana yang akan kita pilih nanti. Selanjutnya di sini ada lambang V, ada garis gelombang, maksudnya adalah ini untuk pengukuran tegangan AC, tegangan jaring di rumah ya, yang dari PLN. Selanjutnya di sini ada lambang A sama garis di atasnya, garis lurus ya. Ini untuk pengukuran ampere untuk tegangan searah. Di sini ada tulisan HFE. HFE ini untuk pengukuran transistor ya. Transistor kayak ini ya, nanti ditempatkan di sini untuk mengetahui nilainya berapa, jenis transistornya NPN atau PNP ya. Sedangkan area sini adalah yang ada lambang ohmnya. Ini untuk pengukuran hambatan listrik atau hambatan dalam pada handphone. Di dalam ohm ini juga ada buzzer ya, untuk pengecekan kabel putus atau tidaknya. Terus di dalamnya sini juga ada lambang dioda. Jadi di tulisan 2K ini bisa untuk pengukuran dioda ya. Selanjutnya di area sini yang ada lambang V, ada garis lurusnya adalah untuk pengukuran tegangan searah atau tegangan DC ya, mulai dari 200 mV sampai 500 volt. Bisa juga untuk pengukuran aktif, untuk pengukuran handphone ya, untuk pengukuran tegangan kerja di handphone. Di sini ada lubang yang bertuliskan V ohm miliampere. Ini untuk penaruh kabel prof berwarna merah ya. Sedangkan ini untuk lubang yang bertuliskan common untuk penaruhan kabel yang berwarna hitam. Sedangkan sini ada lubang satu untuk penaruhan warna merah, kabel warna merah pada waktu kita mau mengukur ampere. Untuk ampere yang dimaksimalkan di 10 ampere untuk tegangan searah, tegangan DC ya. Jadi begitu saja untuk pengenalan multimeter digital. Selanjutnya kita akan mempraktekkan di mesin handphone atau untuk pengukuran handphone ya. Selanjutnya untuk melakukan praktek ya. Jadi perlu digarisbawahi atau disepakati dulu penggunaan multimeter digital untuk servis handphone pada khususnya ya. Kita selalu memakai pada ring volt DC ya, dan pada ring ohm. Jadi kita memakai dua ini aja ya. Jadi nanti kita akan fokus memakai pengukuran tegangan kerja pada handphone dan melakukan pengukuran hambatan dalam handphone ya. Baik, kita akan coba untuk pengukuran tegangan.
yang hitam taruh tempat kom, yang merah ditaruh di tulisan V, ohm sama miliampere. Jadi untuk switchnya kita taruh di volt ya, 20 volt. Kita coba dulu untuk baterai ya. Ini baterai itu tertera 3,8 volt. Jadi kita bisa mengukur tegangannya sesuai atau tidak. Nah, di sini hasil pengukurannya 3,9 ya. Jadi masih batas-batas toleransi. Dan kalau dibalik bisa apa tidak kalau memakai multimeter digital ini? Dibalik pun sama hasilnya. Nah, yang jadi perbedaan dia akan menunjukkan angka minus 3,9. Jadi perbedaannya yang multimeter digital sama analog, kalau kita mau mengukur tegangan kerja atau mengukur tegangan searah itu bisa dibolak-balik ya. Cuma nilainya nanti kalau benar dia akan menunjukkan nilai yang sebenarnya, kalau salah probe-nya dia akan menunjukkan minus gitu ya. Selanjutnya kita akan mengukur pada mesin handphone. Nah, pada mesin handphone ini kita akan kasih tegangan atau kasih baterai, bisa kasih baterai atau bisa kasih tegangan dari power supply ya. Jadi kita akan mengukur tegangan sebelum handphone di on kan. Yang hitam ditaruh di ground, yang merah menjadi test pointnya ya. Jadi kita akan ukur ada tegangan kerja. Nah, ini menunjukkan 3,7 ya, 3,7 volt. Selanjutnya untuk lainnya, di sini ada 3,7 ya. Ini tegangan sebelum on itu di mesin handphone ini sudah ada tegangannya. Itu untuk percobaan pengukuran pada mesin handphone. Jadi kegunaannya pada pengukuran aktif ini kita bisa mengetahui tegangan kerja pada handphone ya. Ada yang 1,2, 1,8, 2,5, 2,8, 3,3 volt, 3,3 volt. Jadi lebih akurat kalau kita memakai multimeter digital ya. Gimana kalau untuk pengukuran pasif atau pengukuran hambatan dalam? Baik, kita akan mempraktekkan ya. Ini kita set dulu di 2K 2 kilo ohm ya. Kita akan mencoba untuk mengukur hambatan dalamnya. Nah, dia menunjukkan 582 ohm. Untuk lainnya sama ya, 582. Kalau di sini 332. Kalau di satunya 326. Yang keluar nilainya ini adalah jalur positifnya ya. Kalau di sebelahnya ini jalur negatifnya. Ini yang positif, yang sisi satunya adalah negatif. Yang jadi pertanyaan, kenapa multimeter digital ini
untuk pengukuran hambatan dalam yang merah ditaruh di ground, sedangkan probe warna hitam untuk test pointnya. Kita akan sama-sama membuktikan kenapa kok terjadi dengan terbolak-balik kayak gitu ya. Kita akan bandingkan dengan multimeter analog. Nah, ini biar kelihatan. Ini yang analog, ini yang digital. Saya kalibrasi dulu. Kalau digital, kalau analog, maaf ya, kalau analog yang hitam ditaruh di ground, yang merah ke titik ukurnya ya. Kalau analog yang merah ke titik ukur, sedangkan kalau digital yang merah ditaruh di ground, yang hitam taruh di titik ukurnya. Kenapa kok bisa begitu? Dikarenakan semua multimeter kalau di set di posisi ohm gini ya, dia akan mengeluarkan tegangan. Jadi semua multimeter kalau di set di posisi ohm, kabel probe warna merah atau kabel probe-nya ini dia akan mengeluarkan tegangan. Nah, dari tegangan sini nanti kita akan tahu kenapa tadi untuk pengukuran hambatan dalam kok bisa terbolak-balik ya. Jadi kita akan set di digital di posisi ohm, kita akan set di A analog di posisi DC 10 volt. Kita akan mengukur ya, yang hitam taruh hitam, yang merah ditempelkan yang merah ya. Nah, di sini digital mengeluarkan tegangan kurang lebih 3 volt ya. Jadi benar kalau digital ini yang warna merah ini polaritasnya plus, atau dia mengeluarkan tegangan 3 volt, yang hitam minus, yang merah plusnya. Gimana kalau yang analog? Kita akan mencoba yang analog ditaruh di posisi ohm, yang digital ditaruh di posisi volt DC. Kita akan mencoba ya, yang hitam taruh hitam, yang merah ditaruh merah. Nah, dia juga mengeluarkan tegangan 3 volt, tapi di sini menunjukkan minus ya, berarti dia terbalik. Coba kita akan balik. Nah, di sini baru bisa ketahuan kalau multimeter analog di posisi ohm meter atau di switchnya ditaruh di area ring ohm, dia mengeluarkan tegangan, cuma polaritasnya terbalik ya. Jadi yang hitam itu plusnya, yang merah minusnya. Jadi mulai paham ya. Jadi untuk multimeter analog kalau di set di area ohm, dia mengeluarkan tegangan
cuma polaritasnya berbeda ya. Yang hitam itu plus, yang merah itu minus. Beda sama digital. Kalau digital yang hitam minus, yang merah dia plus. Jadi kenapa kalau kita mengukur hambatan dalam kok posisi proofnya yang plus ditaruh di ground, sedangkan yang minus ditaruh di titik ukurnya ya? Dikarenakan pada rangkaian HP dia memberikan arus mundur. Artinya pada rangkaian HP dari IC ini ke komponen-komponen memberikan arus positif, atau dia akan memberikan arus searah. Makanya yang dipakai untuk pengukuran pasif atau pengukuran hambatan dalam, kabel proof yang positif ditaruh di ground pada multimeter digital ya, dan kabel probe berwarna hitam di titik pengukuran. Begitu ya kira-kira alasannya kenapa kok ada perbedaan antara multimeter analog sama multimeter digital. Jadi untuk pembahasan video kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat, terutama untuk teknisi pemula ya. Jadi biar tahu cara pengukuran memakai multimeter analog dan gimana cara mengukur memakai multimeter digital ya. Kalau pakai DC volt gimana, kalau memakai area atau pengukuran hambatan dalam gimana. Jadi sekarang sudah mulai paham ya untuk cara pemakaian multimeter, entah itu analog entah itu digital. Sekian dulu dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.